Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Abdulrafa dengan NIM 19411111014 akan menjelaskan tentang gizi pada masa balita. Balita adalah anak yang berumur sekitar 5 tahun atau berumur 0 sampai 59 bulan. Masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, disertai dengan perubahan yang memerlukan zat-zat gizi dan yang jumlahnya lebih banyak dengan kualitas yang tinggi. Akan tetapi balita termasuk kelompok lawan gizi. Mereka mudah menderita kelainan gizi karena kekurangan makanan yang dibutuhkan. Itu menurut Sedio Utama tahun 2000. Lalu ada menurut Almasteir tahun 2002, masalah gizi balita yang harus dihadapi di Indonesia pada saat ini adalah masa gizi kurang dan masalah gizi lebih. Masalah gizi kurang disebabkan oleh kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, sanitasi lingkungan yang kurang baik, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi dan kesehatan. Sedang masalah gizi lebih disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada masyarakat disertai dengan kurangnya pengetahuan gizi dan kesehatan. Pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, disertai dengan perubahan yang memerlukan zat-zat gizi yang jumlahnya lebih banyak dengan kualitas tinggi. Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Akibat kekurangan gizi akan menyebabkan beberapa efek serius seperti kegagalan pertumbuhan fisik serta tidak optimalnya perkembangan dan kecerdasan. Akibat lain adalah terjadinya penurunan produktivitas, menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit yang akan meningkatkan risiko kesakitan dan kematian. Jadi gizi itu sangat penting bagi balita. Jika kekurangan bisa menyebabkan adanya suatu penyakit atau adanya kematian. Gizi yang baik sangat diperlukan untuk proses tumbuh kembang bagi anak-anak yang normal ditinjau dari segi umur. Anak balita, yaitu anak yang berumur di bawah 5 tahun, merupakan anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang, merupakan golongan yang paling rawan terhadap kekurangan kalori protein menurut Beck tahun 2000. Lalu di sini kebutuhan gizi yang harus dipenuhi pada masa balita diantaranya energi dan protein. Kebutuhan energi sehari anak untuk tahun pertama kurang lebih 100-120 kalori per kilogram berat badan. Untuk tiap 3 bulan pertambahan umur, kebutuhan energi turun kurang lebih 10 kalori per kilogram berat badan. Energi dalam tubuh diperoleh terutama dari zat gizi karbohidrat, lemak, dan juga protein. Protein dalam tubuh merupakan sumber asam amino esensial yang diperlukan sebagai zat pembangun, yaitu untuk pertumbuhan dan pembentukan protein dalam serum, mengganti sel-sel yang rusak, memelihara keseimbangan asam basa cairan tubuh, serta sebagai sumber energi. Lemak merupakan sumber kalori berkonsentrasi tinggi. Selain itu, lemak juga mempunyai 3 fungsi, diantaranya sebagai sumber lemak esensial, sebagai zat pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta dapat memberi rasa terhadap makanan. Kebutuhan karbohidrat yang dianjurkan adalah 60-70% dari total energi. Sumber karbohidrat dapat diperoleh dari beras, jagung, singkong, tepungan, gula, dan serat makanan. Serat makanan sangat penting untuk menjaga kesehatan alat pencernaan. Vitamin dan mineral pada masa balita sangat diperlukan untuk mengatur keseimbangan kerja tubuh dan kesehatan secara keseluruhan.
kebutuhan akan vitamin dan mineral jauh lebih kecil daripada protein, lemak, dan karbohidrat. Jadi protein, lemak, dan karbohidrat lebih diperlukan dari vitamin dan mineral untuk balita. Ada beberapa hal yang perlu dihindari bagi anak agar makannya tidak berkurang, seperti membatasi makanan yang kurang menguntungkan, seperti coklat, permen, kue manis, karena dapat membuat kenyang sehingga nafsu makan berkurang. Menghindari makanan yang merangsang seperti pedas dan terlalu panas, menciptakan suasana makan yang tentram dan menyenangkan. Agar balita banyak memakan makanan yang sehat, kita harus menciptakan suasana makan yang tentram dan menyenangkan, memilih makanan dengan nilai gizi tinggi, memperhatikan kebersihan perorangan dan lingkungan, tidak memaksa anak untuk makan, serta tidak menghidangkan porsi makan terlalu banyak. Usia balita dapat kita bedakan menjadi dua golongan. Yang pertama ada 1-3 tahun. Jenis makanan yang paling disukai balita di usia itu biasanya adalah makanan manis-manis seperti coklat, permen, es krim, pokoknya yang manis-manis. Pada anak usia ini sebaiknya makanan banyak mengandung gula dibatasi agar gigi susunya tidak rusak atau berlubang. Pada usia ini biasanya anak sangat rentan terhadap gangguan gizi seperti kekurangan vitamin A, zat besi, kalori, dan protein. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan gangguan fungsi pada mata, sedangkan kekurangan kalori dan protein dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan kecerdasan anak. Kedua yaitu ada anak di usia 4-6 tahun. Pada usia ini, anak-anak masih rentan terhadap gangguan penyakit gizi dan infeksi, sehingga pemberian makanan yang bergizi tetap menjadi perhatian orang tua, para pembimbing, dan pendidik di sekolah. Pendidikan tentang nilai gizi makanan tidak ada salahnya mulai diajarkan pada mereka dari sejak dini, dan ini saat yang tepat untuk menganjurkan yang baik untuk anak-anak, karena periode ini anak sudah dapat mengingat sesuatu yang dilihat dan didengar dari orang tua dan lingkungan sekitarnya, sehingga akhirnya anak dapat memilih menyukai makanan yang bergizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.